Halo, perkenalkan nama saya Tita Sufiasari, biasa dipanggil Sufia. Saya berasal dari Kulon Progo. Satu kalimat yang mengabarkan tentang diri saya adalah manfaatkan kesempatan untuk meraih prestasi. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Afifah Zahra, biasa dipanggil Aulia. Asal saya dari Kulon Progo. Satu kata yang menggambarkan tentang diriku adalah ambis menikmati proses. Halo, perkenalkan nama saya Vina Soedina Pramita, biasa dipanggil Vedina, berasal dari Yogyakarta. Satu kalimat yang menggambarkan diri saya, jangan takut gagal karena masih banyak keberhasilan yang kamu coba. Halo, kenalin nama aku Anis Adana Putri, bisa dipanggil Anis, asal daerahku dari Jogja. Satu kalimat dari saya, nikmati setiap proses yang ada. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Hanifah, biasa dipanggil Fitri, asal saya dari Bogor. Satu kalimat yang menggambarkan diri saya adalah peduli dan merasa terhadap lingkungan. Perkenalkan nama saya Faika Nara Fitri, biasa dipanggil Faika, asal saya dari Sulawesi Selatan. Satu kalimat tentang diri saya, berdoalah sampai kamu melihat apa yang kamu doakan. Teman-teman semuanya, kenalin nama aku Alvira Diantara Disti, kalian bisa panggil aku Rara. Aku tinggal di Sleman. Satu kalimat yang menggambarkan diri aku adalah pantang menyerah. Perkenalkan, nama saya Fauzi Firmansyah. Nama panggilan saya Fauzi. Asal daerah saya Yogyakarta, Sleman. Satu kalimat buat diri saya, jadilah diri sendiri karena yang asli lebih berharga daripada yang replika. Perkenalkan, nama saya Fawas Noval Mubarok, bisa dipanggil Fawas, asal daerah Lamongan, Jawa Timur. Satu kalimat dari saya, tetap semangat walau banyak rintangan yang menghadang. Diri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatah, biasa dipanggil Fatah. Saya dari daerah Seper, Kabupaten Klaten. Satu kalimat yang menggambarkan diri saya, nikmatnya berpesta dalam proses. Di sini saya mau menjelaskan bidang yang pertama, yaitu manajemen kurikulum. Konsep dari manajemen kurikulum yaitu proses pengelolaan sistematis dari semua komponen kurikulum untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Yang kedua itu ada pengertian. Pengertian dari manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah didapatkan. Jadi kesimpulannya, manajemen kurikulum itu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengelola sistem pendidikan dengan baik dan efektif. Sini saya akan menjelaskan tentang bidang manajemen yang kedua, tentang manajemen peserta didik. Pengertian dari manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan atau pembinaan peserta didik di lingkungan sekolah, mulai dari penerimaan hingga keluarnya peserta didik dengan tujuan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk penjelasan manajemen peserta didik ialah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana untuk mengatur, membina, dan mengembangkan potensi peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang secara optimal. Contoh dari manajemen peserta didik ialah yang pertama, perencanaan peserta didik, yang kedua, penerimaan dan seleksi, dan yang terakhir, orientasi. Proses manajemen kependidikan. Proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Proses manajemen kependidikan. Proses pengelolaan sumber daya dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terakhir, penjelasan tentang manajemen kependidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha bersama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi kependidikan. Bidang yang keempat yaitu manajemen fasilitas sarana dan prasarana. Manajemen fasilitas sarana prasarana adalah suatu konsep yang melibatkan perencanaan, penganalisisan, pengawasan, dan pengendalian fasilitas sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen fasilitas sarana dan prasarana adalah untuk memastikan bahwa fasilitas sarana dan prasarana dapat dioperasikan organisasi dengan efektif dan efisien. Penjelasan manajemen fasilitas sarana dan prasarana melibatkan beberapa aspek, antara lain perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Garapan yang kelima adalah manajemen pembiayaan atau keuangan pendidikan. Konsep manajemen pembiayaan atau keuangan pendidikan adalah proses pengelola dana pendidikan secara terencana, terarah, dan bertanggung jawab untuk
Mencapai tujuan pendidikan, manajemen pembiayaan atau keuangan pendidikan adalah konsep yang doktrin pendidikan agar dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen ini mencakup pembagian, penggunaan, dan pengawasan dana sesuai prioritas. Saya akan menjelaskan bidang manajemen ke-6 yaitu manajemen humas. Manajemen humas adalah pengelolaan hubungan dan komunikasi antar lembaga pendidikan dengan masyarakat dan pihak lainnya. Penjelasan bertujuan membangun citra positif sekolah, menjalani kerjasama dengan orang tua, alumni, pemerintah, dan masyarakat lainnya. Contoh, kegiatan open house sekolah, media sosial sekolah, atau Kementerian Pendidikan Dunia atau industri SMK. Ini saya akan menjelaskan bidang nomor 7 yaitu manajemen ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Jadi, manajemen ketatalaksanaan pendidikan adalah proses pengelolaan aspek-aspek di lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta mencapai tujuan pendidikan. Saya akan menjelaskan bidang terakhir manajemen, yaitu manajemen layanan khusus adalah proses pengelolaan berbagai layanan di luar kegiatan belajar mengajar formal di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen layanan khusus adalah proses pengelolaan dan pemberian berbagai layanan di luar kegiatan belajar mengajar inti di sekolah. Yel-yel dan jargon gugus Edward Said. Kami dari gugus Edward Said, ayo dong bantai kami. Kalau lo punya nyali, Edward Said. satukan tekad, bergerak cepat menuju MP berbakat. Jargon PKKMB MP 2025. PKKMB MP 2025. Langkah pasti, sinergi aksi, lahirkan pemimpin edukasi. Salam maju berprinsip. Yang mengabarkan tentang diri saya adalah manfaatkan prestasi untuk Di sini saya akan menjelaskan tentang Saya akan menjelaskan